sejatinya akan tetap kalah. Karena harus ada jiwa yang dikorbankan. Tidak ada yang lebih berharga untuk dipertahankan di dunia ini daripada sebuah nyawa. Seratus anakku dan entah berapa banyak cucu-cucuku yang kehilangan harta paling berharga yang dititipkan oleh Dewata, yaitu nyawanya. Tubuh Sang Hyang Widi, mengapa di usia tua kami ini harus diselimuti rasa sepi? Andai saja aku menerima takdirku untuk tidak bersama Dimas Pandu dan menjadi istri dari Kang Mas Adipati Destarastra. Andai saja aku tidak menceritakan semua rasa sakit hatiku kepada Yai Suman. Andai saja aku tidak membisikkan seluruh nafas kebencianku pada keluarga Pandu, kepada anak-anakku, pasti semua ini tidak akan terjadi. Andai saja Dewata memberiku kesempatan untuk kembali ke masa lalu, pasti akan aku perbaiki apa yang hari ini dinilai tidak baik. Kok nyawang bulan iki kepiye? Wong kae lho nangis kaya ngono. Ora. Tak jelasno ya. Kuwi ku mau basa kiasan we. Basa kiasan? Iya. Bulan ora kira ninggalno bumine kuwi maksude. Maksude kepiye? Wong nangis mau? Wong nangis mau ibaratno bulan sing ora iso ninggalno bumine sing diibaratke anake. Paham ora?
Yo, paham. Yo. Utak heran yang deh. Sawangan, sawangan, lintang rakira ninggal nalangite. Suaramu ki apik. Luwih apik meneng tapi. Maksudmu kepiye? Kok tapi bahasamu apik ngono ya? Saja ae. Bahasa saya ngapik lho Bu bersaja ae. Utakmu ki dienggo. Terus apa? Di dalam kamus KBI bahasa Indonesia. Kurang. Itu kan namanya saja ape. Alah kok gue kok. Beda ae. Iki tak utaknya kudu dituntut tenan kok. Ya, Iki ya. aku tak mau jalan. Aku. Bajalan. Napa bajalan mboten mesake karo Dewi Gendari ngono, Mbak? Yo mesake, tapi yo piye meneh. Wong nyatane garis uripe Gendari iki kudu kaya ngono. Kawin to, Mbak? Ya, aku tuh dibane. Panis. Damai. Dewi Gendari nganti nelongso kaya ngono kuwi. Berarti dheweke ora ngerti yen kabeh sing kelakon kuwi takdire. Ini lho, Budi, tak kandani, Budi. Orang ngerti takdir. Tetap ngerti takdir. Tapi durung iso nerima yen takdir koyo ngono kuwi. Dong ora. Nek ngono, Dewi Gendari kandhani bae, Mbak. Serahkan sake lho, Mbak. Wis Wah, kowe ngono. Apa yo iso iki lho nek. Kae kuwi lho wayang. Lah aku ki lho wong. Lah apa yo iso? Kasih tau. Kasih paham. Jelas, no. Saya ya, ngene ya. Apa para penonton semua? Walaupun beda dunia, Gendari tercipta sebagai wayang dan Mbah Dalang terlahir sebagai bayi. Najan saiki wis tuwa. Iki tetap bisa nyambung, Mbak. Jika dipadak-padakkan, disinkronisasikan tetap bisa nyambung. Gendari wayang dan Mbah Dalang jika dihubungkan dengan Gendari, maka Mbah Dalang menjadi wayang orang. Lepas ora ada orang. Lah nek metu iki piye? Mosok yo modelan ngene iki. Lho, Wah, Gendari malah kaget. Jadi ini kan jadi Macak jiwa, Dok. aku ngerti ada ide apik tenan. Neh iki. Dewa yang cocok dalam adalah Jeng Batara Nalada. Kecam pak pengalit desa kok sedang kita ulun aja yang liwat tak sangka jadi uget-uget kapok. Apa yo ono wong kok dadi wayang iki lho. Rasane tak sedang makan. Yo. Yo. Perkencong pak pong kali cote sapa sing gawe.
Ulun Kendari, bangunlah, ulun yang datang. Maaf, Pikulun. Hamba terlalu bersedih sehingga tidak memperhatikan kedatangan Pikulun Narada. Tidak jadi soal, Kendari. Jika hatinya setia kan begitu, ulun pun pasti juga begitu. Namun, yang ulun tanyakan, mengapa kita ulun Kendari begitu seperti musik Jawata yang ada di kayangan? Untuk apa Pikulun menjadi Jawata? Jika perasaan satu titah saja, Pikulun harus bertanya. Untuk apa Jawata dianugerahi sifat ngerti sak durunge winarah? Jika dengan hal sepele seperti ini saja, Pikulun harus bertanya. Iya, Kendari. Sejatinya, ulun sudah tahu apa yang sedang kita Kendari sedihkan. Namun, pada umumnya setiap perjagongan pasti ada yang namanya tanya jawab supaya alur dramatiknya terpegang. Jika ulun tiba-tiba memberi titah, wah, titah kita Kendari bisa kaget dan geragap-geragap. Maka dari itu ulun bertanya. Baiklah, jika memang titah ulun Kendari tidak mau bercerita, jika memang sakit, jika itu terus-menerus diungkapkan, ketahuilah Kendari, semua yang ada di dunia ini sudah dicatat takdirnya, bahkan sebelum ia diciptakan di dunia ini. Air, api, langit, dan bahkan bumi dan seisinya sudah dicatat takdirnya sebelum ia diciptakan di dunia ini. Begitu pula takdir titah ulun Kendari. Takdir titah ulun Kendari sudah dicatat sebelum titah ulun Kendari dilahirkan di dunia ini. Jadi, andai harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka titah ulun Kendari harus bisa bersabar dan juga ikhlas. Harus sesabar yang bagaimana lagi ya Mbak ini Pikulun? Jika hidup penuh dengan penderitaan, harus seikhlas yang bagaimana lagi ya Mbak ini Pikulun? Jika hidup harus berkali-kali melihat anak yang dicita-citakan tumbuh besar dan menjadi kebanggaan orang tuanya, harus mati tak bersisa Pikulun. Hamba harus bagaimana lagi? Hal itu adalah bagian dari tebakan untuk titah agar menjadi titah pilihan. Bersyukurlah Kendari, di saat banyak titah yang diumbar tanpa diperingatkan oleh Tuhannya, tapi titah ulun Kendari masih kuat menghadapi ujian-ujian Tuhan hingga saat ini. Itu tandanya titah ulun Kendari adalah titah pilihan. Jangan kotori gelar pilihan yang tersemar di dalam jeneng kita. Kita kotori dengan rasa penyesalan. Jalani saja hidup ini Kendari sampai tugas kita benar-benar selesai di dunia ini. Sepertinya sudah cukup. Sudah saatnya ulun kembali ke kayangan. Tapi Pikulun, Pikulun tunggu Pikulun, Pikulun. Wes sana kira gawean wong nek. Tolong. Jis. Nah, mboten ngoten to, Mbak. Masalahnya bisa menggede. Maka Mbak Dalang harus keluar tampil sebagai sang pencerahan. Wah, lawan tanpa tangan. Biasamu. Aku tadi Mbak Dalang masuk kuki. Pak, lawan tanpa tanda tangan. Jelas, iku tandane di dunia wayang Dalang adalah sang Hyang Manon. Apa kuwi? Penentu arah kehidupan para wayang. Seperti halnya kita toh, yang nasib dan jalan hidupnya sudah ditentukan oleh Gusti Allah, ya toh? Saya bukti sih. Jadi ini
awak dhewe iki wis ditulis jauh-jauh hari sebelum dhewe lahir. Mosok ya iso berubah di tengah dalan. Nek kanggomu makhluk awam sing wali suwek sih. Ya pancen ra nyandak pikirmu. Mesti mikir ora iso ya ta. Nek bagi Tuhan yang Maha Kuasa yo apa wae iso. Termasuk merubah nasibmu. Saya kita takoni. Apa kowe ngerti yen sesuk nasibmu diubah karo Gusti Allah? Yo mbak. Ora ngerti kan? Yo wes. Jago, bentar aku sedang ngomong. Yo. Berarti iki konsepnya beda lah. Iso ngerubah nasib wayang-wayang. Kayak mau kakek kayak yo. Iya. Ayo, ben yo. Masih Biarkan saja perak berata ibu main kafe di foto tentrem enak. Iya, Bang. Neng kita paduan iki ora kaya ngono. Ora kok kuwi. Jalan. Bawa terus sama os kita be. Masuk ke wae sakarepe jenengan. Kan boy sama os kita, yen kita kuwi gara-gara perpecahan yo ora? Yo. Sik. Nek kita iku mau kok isine tak terang. Ora yang di demo. Iki ora rame mani. Sarombongan, Mbak. Ngeten mawon Dalang. Tinggal kabeh dalang mau dikelompokke dadi siji nganggo dana fasilitas disebut par dengan tagline demi kemaslahatan wayang. Ngoten kan Dalang? Ora segampang kuwi. Kabeh iku mau. Cek. Apa tah? Apa? Lu kayak sombong. Sik. Kan dene iki mau piye ceritane? Iki lek yo gendari mau to. Kabeh yo setina iki gendari. Iki ono wayang. Mesti wayang iki. Yo rene, gak cilik. Mesti wayang kita ngandut awak dhewe iki. Jadi kudu ngandut tata cara dhewe. Wis no. Cangkem kabeh. Ada apa ini gendari? Kok malah budak aku tekan kene? Apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Semua pernyataan Mbak Dalang dari pun paham, Mbak. Tapi dari niku masih tidak bisa terima kalau takdirin dari sampai saat ini Mbak Dalang. Lantas, apa yang Dinda inginkan? Iya kita urun gendari matura aja ini sih. Perlu diketahui dengan kita bahwa ulun kini Jawata yang bisa menganu keinginan Ngomong ke awal ya rasa. Rasa Menganu ki menganu apa? Yo maksudnya yo nganu. Iya kita ulun gendari. Katakan saja, toh Jawata akan mengabulkan apa yang menjadi jeneng kita gendari harapkan. Dari boten nyuwun aneh-aneh Mbak Dalang. Tapi dari menginginkan sesuatu yang sedikit tidak mungkin. Tidak ada yang Jawata gitu lah. aja kok masih kamu tak tahu. Si kamu itu sebelah ada kue orang. Lah aku kan mau dibully kok ya aku nak protes sih mitit. Aku terus Iku Mbak Dalang. Dari nyuwun balik ke masa lalu. Dari pengen dan dari masa lalu nih dari minta wong apik Mbak Dalang. Apakah bisa? sangat bisa. Pokoknya nak sekali ora iso ki ora iso.
tidak bisa menuruti keinginanmu. Bom, 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 bom. Saudari apa yang diwong apa gak oleh tombak dalam. Lantas untuk apa Gendari diturunkan ke dunia ini jika hanya menjadi penyebab malapetaka bagi keluarganya, Mbak? Mbak dalam rai sota aku ae. Dari makan Sito sih. Nek semono ta yo. Bagian untuk saron ae. Jadi ora iso. Baiklah Nini Gendari. Akan kubantu Nini Gendari untuk kembali ke masa lalu. Benar, Mbak? Iya. Serius? Nah, kesempatan ini hanya sekali saja. Alah modelan dulu Mbak. Wes sama Nini Gendari segera bersiap kembali ke masa lalu. Di mana di saat Resna Dwipayana masih menjadi Raja Hastinapura. Selamat datang semuanya. Silakan. Silakan. Pandu, tugasmu untuk melamar Putri Mandura sudah kau laksanakan dengan membawakan Nimas Kunti ke hadapan. Tapi sepertinya ada satu lagi putri yang membersamai Nimas Kunti. Siapa dia itu, Pandu? Maafkan hamba tidak memperkenalkan terlebih dahulu, Romo Prabu. Ini adalah Dewi Madri, adik dari Kang Mas Narasoma. Nimas Madri. Salam, Romo Prabu. Dirimu itu tidak usah takut, dong. Aku, Romo dan juga Romonya Nimas Kunti adalah sahabat. Maka dari itu, dirimu tidak usah merasa khawatir berada di kerajaan Hastinapura ini, dong. Lantas, bagaimana ceritanya? Nimas Madri bisa ikut membersamai dengan dirimu, Pandu. Begini, Romo Prabu. Kedatangan hamba dalam sayembara Mandara terlambat, Romo Prabu. Sebenarnya,
Nimas Kunti sudah menjadi calon permaisuri dari Kang Mas Narasoma. Karena Kang Mas Narasoma mengetahui niatku ingin bareng-sinang dengannya. Dan Kang Mas Narasoma memaksaku untuk mengikuti sayembara tersebut dengan lawan tandingnya, dirinya sendiri. Namun, hamba menolak. Tapi, Kang Mas Narasoma tetap memaksa. Bahkan, jika hamba mampu mengalahkannya, bukan hanya Nimas Kunti yang akan diberikan kepada hamba, adiknya Nimas Madi juga akan diberikan kepada hamba. Dan Mas Narasoma kalah. Maka dari itu, Nimas Madrim datang membersamai Nimas Kunti menghadap Romo Prabu. Maaf Raden, masih ada satu yang belum Raden perkenalkan. Hamba sampai terlupa, maafkan Yai. Romo Prabu, dalam hal ini, hamba juga menghadapkan Yai Haryo Suman dari Kloso Jenar. Haryo Suman Prabu, salam hormat. Kloso Jenar. Apakah Ananda putra Yai Prabu Swolo? Benar, benar Bapak. Namun, maaf Raden, masih ada satu yang belum Raden kenal. Bukan hamba Raden, tapi bayu hamba, bayu Kendari Raden. Sebenarnya, Romo Prabu, bukan hanya Nimas Kunti dan Nimas Madrim saja yang hamba bawa. Hamba juga membawa putri dari Kloso Jenar, Dewi Kendari, adik dari Raden Gendara. Kendari? Lantas, gimana Kendari sekarang, Pandu? Raden Guru, kau melihat bayuku Raden Guru? Tidak ada kau menghina aku seperti itu, Suman. Apa kau buta kalau aku ini buta? Manusia Toto. Apa panggilkan sebentar? Ini jawab aku. Bayu hamba, Bayu Kendari. Bayu, untuk Bayu. Atas keterlambatan hamba ini. Dari mana saja, Yai? Kenapa bisa terlambat? Maaf Raden, kami sudah tidak tahan. Hamba langsung saja ke belakang. Aku nggak ada acara penting seperti ini kok malah ke belakang. Boyo ditahan dulu, Yai. Kan Kang Mas yang malu di hadapan Romo Prabu. Sudah. Kalian itu tidak perlu ribut. Lagi pula, ini kan hanya masalah di belakang saja. Tolong sebentar, itu tidak akan jadi masalah, Pandu. Kendari, bagaimana kabar ayahmu, Prabu Swolo? Sudah lama waktu ini tidak bertemu dengan Raja Kloso Jenar. Maaf Wak Prabu, sebenarnya Romo Prabu Swolo dan Ibu Dewi Kesru sudah lama menghadap Ilahi. Loh, kapan Kendari? Kok Wak Prabumu ini tidak mengetahuinya? Sudah lama Wak Prabu. Kini yang menjadi sesembahan Kaulo Kloso Jenar adalah Prabu Gendoro. Namun, Prabu Gendoro telah gugur. Gugur? Lantas, Prabu Gendoro gugur karena apa, Kendari? Gugur saat mengikuti sayembara, Wak Prabu. Sebenarnya, Kang Mas Prabu juga ingin ikut dalam sayembara untuk mendapatkan Dewi Kunti yang rencananya akan dijodohkan dengan Nyai Suman. Tapi
kedatangan kami terlambat, Wak Prabu. Ternyata Dewi Kuti telah dikukuh oleh Raden Pandu. Namun, Kang Mas Prabu tetap memaksa. Bahkan, jika Raden Pandu menang, hamba akan diberikan kepada Raden Pandu. Lantas, dalam peperangan itu, Prabu Gendara gugur. Pandu, seharusnya dalam hal ini tidak ada perlu nyawa yang dikorbankan, Pandu. Di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan. Maafkan hamba, Romo Prabu. Hamba tidak sengaja. Urusan nyawa kok tidak sengaja, Pandu. Tapi tidak apa-apa, Gendari. Sekarang dirimu sudah aman berada di kerajaan Hastinapura ini. Lantas, sejak Prabu Gendara gugur, siapa yang akan menggantikan tahta dari kerajaan Pelosok Jenar, Gendari? Sementara yang menggantikan tahta di kerajaan Pelosok Ayah Wak Prabu, Raden Haryosuman. Bergelar Raden Prabu Haryosuman. Tapi Suman, saat kau masih berada di kerajaan Hastinapura ini, siapa yang akan menggantikanmu untuk menjaga kerajaan Pelosok Jenar? Hanya yang bagus. Sementara kerajaan Pelosok Jenar dijaga oleh adik hamba Wak Prabu, Raden Kancaksa dan Raden Sorobasonto. Kedatangan hamba ke kerajaan Hastinapura. Yang pertama, hamba ingin memastikan bayu hamba selamat sampai tujuan, Wak Prabu. Yang kedua, Wak Prabu, hamba ingin melihat bagaimana kebesaran kerajaan Hastinapura itu, Wak Prabu. Selama ini hamba cuma mendengar dari gosip-gosip kerajaan tetangga. Namun hamba sekarang melihatnya sendiri. Bagaimana kerajaan Hastinapura ini besar sekali, Wak Prabu. Kalau hamba diizinkan, saya ingin melihat, Wak Prabu. Wow! Tergantung pada siapa yang menjaganya. Tapi kamu ini berharap jangan tergesa-gesa pulang ke kerajaan Pelosok Jenar. Setidaknya sehari atau 2 hari tinggallah di sini terlebih dahulu. Tenang, Wak Prabu. Saya akan menginap di sini. Tenang saja, saya berdaulat. Kita menginap di sini dulu, Bayu. Inap kok, senang. Pandu, sekarang kau tidak hanya membawakan 1, bahkan 3 putri sekaligus ke hadapan. Lantas, apakah ini semua akan kamu nikahi, Pandu? Hamba hanya ingin mengikuti yang apa menjadi kita Romo Prabu. Keinginan Romo Prabu seperti apa, hamba akan patuh. Sejak awal, romomu ini hanya mendaki 1, Pandu, yaitu untuk para putra-putraku yang belum mendapatkan pasangan satu persatu. Namun, kau malah membawakan 3. Bagaimana jika kau bagikan saja kepada saudara-saudaramu, Pandu? Tidak menjadi masalah, Romo Prabu. Kalau itu sudah menjadi titah Romo Prabu. Tapi bagaimana dengan Widuro? Aku yakin dia pasti tidak akan mau, Pandu.
orientasinya dari adikmu itu adalah ilmu pengetahuan. Kalau begitu, biarkan Kang Mas Pur saja yang mendapat dua. Seperti Kang Mas Pur membutuhkan dua pendamping. Tidak, Yai. Kang Masmu ini, walaupun buta, masih bisa mengurus dirinya sendiri. Satu istri sudah lebih dari cukup. Toh, Yai yang memperjuangkan mereka semua. Jadi sudah sepantasnya Yai yang mendapatkan lebih. Pilihlah salah satu di antara mereka, Kang Mas. Ojo guyon, Yai. Tahu sendiri Kang Masmu ini buta. Omongan ini sendiri. Sudahlah. Pilihkan saja. Kang Mas adalah kakak saya. Sudah sepantasnya kakak memilih terlebih dahulu. Baiklah. Jika itu keputusanmu, aku tidak bisa membedakan mana yang cantik dan mana yang jelek. Para dewi, izinkan aku meraba tangan kalian. Karena aku hanya bisa melihat dengan cara meraba. Pandu, tolong buang mereka semua. Nimas Madrim dan Nimas Kunti, kemarilah. Silahkan hadir. Baiklah, tolong bantuannya. Ada apa, Raden? Sepertinya. Mantap. Ini apa? Anakmu sedikit, Dewi. Sedikit, Pak. Anak. Bagaimana, Raden? Anaknya banyak sekali, bukan? Anakmu tambah sedikit, Dewi. Lantas, mana yang satu lagi? Pandu, Ada di sebelah sana, Kang Mas. tolong bawa. Mari. Berhenti. Jangan dekat-dekat Bayu. Betul. Bayu, Silakan Raden turun. Wah. Ini yang selama ini aku cari-cari. Dewi, sepertinya anakmu banyak sekali. Sudah, Raden. Baiklah, aku sudah putuskan. Jika Yai Pandu dan Rama Prabu berkenan, hamba memilih yang hamba pegang terakhir. itu artinya dirimu memilih Kendari, Ger. Sepertinya begitu. Kendari, bagaimana Kendari? Raden Guru memanglah buta, tapi hatinya itu baik, Kendari. Tapi tidak apa-apa jika dirimu tidak menerima Raden Guru. Tidaklah, Prabu. Hamba menerima pinangan ini. Hamba akan melayani dan membersamai Raden Guru. Baiklah, untuk Nimas Kunti dan juga Nimas Patri akan dinikahi oleh Pandu, dan untuk Kendari akan dinikahi oleh Raden Guru. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang saya titahkan di sini. Saya akan mundur ke Daton.
Bayulah yang tidak dipanggil Nimas. Sudah, Yai, sudah. Itu kan hanya perasaanmu saja. Tidak. Aku bersumpah, Bayu. Ora bakal mangan enak. Turun ke penak. Kamu tak hastina pura. Turun lemahi. Kang tiada dirasakan tangan lantasan kenturung. Yai Suman, sadar. Sadar, Yai, sadar. Itu tidak baik. Kan? Yai Suman. Jangan ikuti aku. Dengarkan Bayu terlebih dahulu, Yai. Yai, tunggu sebentar. Yai Suman. Lang, dalang. Ancuk, kae lho Jare memang rupanya sepeda demi kendari. Kok bisa berlanjut kayak piye to lah, dalang. Lapo malah ngamuk-ngamuk iki. Aku yo ora roh. Wong unik dalang iso ora roh. Iya, kaya kejalan. Sik to sik. Andani yo. Ana wayang jaluk kembali ke masa lalu. Wis tak turuti, yo ora? Yo ora? Hei. Ya iya. Kok kowe kabeh malah do protes njaluk golek ijo apa piye we? Lungguh, ini ora. Dalang lu senengane lu golek-golek ijo iki lho piye modele. Nah, dalang golek ijo nek golek ijo nek ndi? Wong generasi penerus nyogoni iki ora ono. Benar, pasti. Gelem ora gelem dalang kudu ngaku aku. Ora aku nek senior lan pengalaman hebat olah gandeng. Nanti dengan wayangan kaya ngono iki. Entuk yo derene tinjuk nek ora. Maksudnya piye bayaran dinjo iki? Tapi ingin bayar. Ya ya, Mbak. Pikir ki apa meneng, Mbak Ki? Kok iso dinjo iki piye? Jadi juragan, servis pelayanan kita kepada bos. Linakno kaya ngono le, mengko le rezekimu lancar, balungmu sing putung. Kakang mergawe nek ra sugih-sugih kok kakang nyervis. Ngomong ae lho, Di. Gendari iki maksudane piye, Bang? Piye to? Dilanjutke to cerita. Lanjutnya maksudnya iki to, Mbak, Mbak. Ora iso gawe sak adegan to, Mbak. Gawe sak adegan to. Panek. Gawe sing api-api, aku yakin nasibnya dari bakal kepenak iki. Benar. Menang kabeh. Nah, wis menang si Arta ngono. Iki yo nek dipikir-pikir yo. Apa sing dikarepke karo awak dhewe kabeh iki gak bakal mujud. Selagi ini isa ana wong ala ning kene iki koyo kabeh penonton. Sopo sing ngono? Ora bakal iso. Sopo sing ngono? Sopo mau jenenge ngepes? Sakti. Yo, sopo ono wae iki Sakti. Sopo? Suti bamu. Ora. Sopo jenenge sik? Sengkuni. Oh iya, Sengkuni. Iya, asu wayang. Lah iku apa iku? Wayang, Mbak. Goleki. Modele kok ngene kok dadi wayang dulu. Dalam meneng ae. Wayang iki, Mbak. Meh tak cancang tangane, Mbak. Hei, nek wayang iku tansah. Kok lek wayang kene piye? Yo digawe ganti wayang balil ora iso, Mbak. Dalam tanggoku. Ngomong. Iya ngomong ae ya. Mati piye aku nyoba koyo kowe. Kandhani yo. Kabeh sing ana ning dunya iki wis ana sing ngatur. Ya kuwi Gusti Kang Maha Kuwasa. Dadi sak jempali awake dhewe kan ngrubah nasib awake dhewe. Nek Gusti Allah ora ngersakake iki dhewe sapa? Dhewe sapa apa? Bebasan ning ati ora bakal iso bedah kita ning pasti. Budidayaning menungso ora bakal iso ngumpuli kekuatane Kang Maha Kuwasa. Takdir selalu punya jalannya sendiri. Alah kita ceramah apa to, Mbak? Selek, mana mau dhisik? Apa? Kae kok ono wayang sing beda dhewe lagi bangun apa kae, Le? Ndi to ora ono? Kan kene mau. Oh, kae. Kae kuwi jenenge
Rencana sing lagi bangun bali segala-gala. Dudu kuwi mbak, kuwi lo sing seragame beda kae lo. Kae lo. Kae balamu dhewe to. Iya kok. Lo. Yoi. Kok iku? Aku nih gon wayang ki. Piye? Aduh, aku nih gon wayang. Aku nih gon wayang ki. Iku dudu gonmu. Balik. Iya, Sek dilu. Dia iki pancen wis padha kok dari. Apa? Anu, sudah ya, Bos. Duduk dalam membantu program KKL. Semoga sekarang harus kembali ke bayangan. Terima kasih bantuan dari Pikulun. Nah, siapa ya namanya? Salah kita, gara-gara dibangun. Ngopo nih gon wayang ki, ha? Seto. Ngene yo, saiki aku ning kene termistakan. Kalian kudu dongeng-dongeng, aku ra tidak dongeng. Kan kesel aku. Bosen aku ki. Terus aku mlaku-mlaku golek hawa segar. Jebul ana titah taktik. Gawe-gawean. Iklan TikTok. Wah iki goblok kok piye titah iki kaya kowe iki lho. Kuwi bareng tatakane jenenge Puroncana. Wah hebat lho kuwi. Pemegang proyek strategis negeri Hastina. Bacor apa ora? Kuwi bantuan RTLH kanggo wong-wong sing ora padha duwe omah. Terus kuwi kan ora mau takoni kenapa Puroncana dhewean. Sakoni lapo ya wis sakoni. Kuwi iki mau ki Puroncana bangun dhewe, mergone bantu ibu karo tukang-tukang. Wes padha entuk bayaran malah padha ngilang. Kan aku mesake to. Yo tak kandhani ngene iki. Takoni gene aku ngandani piye? Bakal dadi Tak kandhani ngene iki. Sok-sok nek duwe tukang kuwi padha dibayar muka. Dibayar nek wis bar gaweane ngono. Kayak juraganku kae lho. Sampeyan bergerak bangga kayak tak pamer-pamerke sebagai contoh bos yang baik dan benar. Alah, padahal bon, ayo. Iku ra kaya Pak Jennifer. Ini aku. Lah bener sampean mau njaluk ben nggih anu to, nawar obat. berjalan. Terus lah ya. Mari ngono kuwi nyotare wangi terus kok celuke mau kenapa? Kowe ngerti ora iku mau sapa? Kupingku perlu nek THT opo piye to? Aku wis ngomong panjang kali lebar kali tinggi mau aku tok sing medhek. Kuwi iki jenenge Puroncana. Mau aku kenalan Puroncana, aku ora Puroncana. Sing tak maksud iku Puroncana iku kancane sapa? Balane sapa? Keluargane sapa? Ngerti ora? Ngomong kae. Kowe iki mriyang apa piye? Puroncana iki genah dhewe kaya ngono lek tak rewang iki mergo ra dibolok goblok. Kuwi maksudku. Wes. Gegek dhewe. Kayak pedang, Mbak. Ayo. Sawangan kan sawangan. Kira-kira Dewi Gendari iso ora gunakake lelaku. Yo. Puroncana, kemarilah Puroncana.
mempersiapkan rencana. Sudah hamba laksanakan, Kanjeng Pati. Loh, paling ada di belakang, Kanjeng Pati. Hamba bersiap dari malam, sehingga balai segala-gala ini pun cepat selesai, Kanjeng Pati. Bagus, bagus perencana, bagus. Sudah aku persiapkan hadiah untukmu, kekuasaan, kejayaan, bahkan hutan yang biasa dikelola oleh anak berubah. Nanti kau yang mengelolanya, perencana. Lebih dari kucuk hamba menerima gajaran dari Kanjeng Pati. Kanjeng Pati, Kanjeng Pati. Tapi selanjutnya tugas apa yang harus hamba laksanakan, Kanjeng Pati? Perencana, ini adalah tugas yang penuh dedikasi. Sesuai dawuh dari Kakang Adipati, Pandawa dan Kurawa akan berkumpul pada ini. Nasib Hastinapura ditentukan hari ini, perencana. Ya. Sehabis rapat perkumpulan, pasti ada pesta yang sangat besar dan gembira, perencana. Tugasmu sekarang adalah menjaga tempat ini, perencana. Tidak ada orang yang masuk menghancurkan rencana ini. Apapun yang Kanjeng Pati perintahkan akan hamba laksanakan. Bagus, bagus, perencana. Sekarang ambillah obor, siap untuk menjaga, perencana. Siap laksanakan, Kanjeng Pati. Dasar rencana yang sangat bodoh. Aku kasih tugas langsung dikerjakan. Kamu mengetahui apa yang akan terjadi. Satu persatu rencanaku sudah berjalan. Tinggal kita lihat nasib Pandawa di balai ini. Pandawa, kita lihat Pandawa. Yai Suman, Bayu. Lu, kesana Bayu. Bayu. Jangan di situ, Bayu. Sini. Kenapa Bayu di sini? aku hanya ingin memastikan acara penyerahan kerajaan Hastinapura kepada Pandawa apakah sudah dilaksanakan? Sudah Bayu. Tenang saja. Perihal acara ini serahkan ke adikmu saja. Patih Sengkuni. Bayu. Lebih baik Bayu kembali saja. Besok pagi Bayu akan mendapat berita yang sangat besar. Maksudmu apa, Yai? Berita yang besar, Bayu. Yai, Bayu ingin melihat balai segala-gala. Bayu. Lu nggak jalan. Jangan ke situ, Bayu. Kita lagi pada anak-anak muda. Bilangin ya. Kalau anak-anak muda itu tahu Bayu datang dan mampir, semua pada ribut, Bayu. Tidak sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Tidak, Yai. Hanya ingin melihat. Bayu. Masih itu, ini. Tidak boleh. Ini, Bayu lebih baik kembali saja.
baru di Kadipaten. Ini aja. Saya hantar saja Bayu. Ayo Bayu, kita kembali. Mari kita sedikit putar kembali dengan aku harus menjaga pada iri dia. Ada saja baru sini rusak tanah untuk warga biar pakai satu salah lagi. Kurang sana. Matilah. Ada apa Kanjeng? Kenapa Kanjeng tergopoh-gopoh seperti itu? Kamu itu merasa ada orang yang masuk malah kau biarkan. Di mana dia Kanjeng? Di mana dia? Kita tangkap saja dia Kanjeng. Kita tangkap saja dia Kanjeng. Kita tangkap Kanjeng. Kemana? Apa kau tidak sadar? Kamu ini sendirian berencana, nanti kau malah yang terbunuh. Mumpung orangnya masih di dalam berencana, bakar saja balainya. Tapi Tidak usah tapi-tapian. Ini titah. Baik Kanjeng. Satu lagi, rencanaku akan berhasil. Kanjeng. Di dalam masih ada para Pandawa. Ini harus bagaimana Kanjeng? Ada Pandawa berencana. Kamu ini bagaimana? Ada Pandawa di dalam, kau malah kau bakar balainya. Aku tidak mau menahu soal ini. Kau akan dapat hukuman kedatangan Adipati. Aku harus bagaimana? Hei! Kamu! Tolong hamba! Hamba mau dihukum oleh Kanjeng Adipati! Hei! Dari sana! Tolong hamba! Tolong hamba! Hamba mau dihukum oleh Kanjeng Adipati! Tolong hamba! Apa kamu tidak mendengar? Tolong hamba! Adipati!
dudu matine geni, dudu banyu. Aduh apa to, Bang? Nanging sing iso nyelametke Pandhawa kuwi garangan putih. Alah, berjalan kok guyon. Ya no, barang-barang putih iki boleh ning ndi? Garangan putih kuwi tugase gawe dalan menjero lemah. Engko kabeh para Pandhawa dijak menjero rono. Ben supaya Pandhawa iso slamet. Sik. Putih ra yo. Telu. Firasatku memang benar. Mengapa ini tetap terjadi? Dewata telah berbohong. Tata yakin berubah nanti. Tapi mengapa nanti masih berjalan seperti Tidak! Matamu di mana nanti gitu Elo. Itu ya wis, Mbak. Iya toh, Mbak. Sing penting kan lho padha apa para Pandhawa padha selamat ya to ora, Mbak? Sik tak glon apa sik? Iya. Pandhawa kesal kene mau. Tak selametkan ning kayangan sing jenenge Kayangan Sabta Pratara. Kayangan temanku. Kayangan tenan. Kayangane Bathara Antagoga, dewane ula. Lho kok ning aku lore. Kuwi panggonan ning jero omah. Padahal telah berbohong. Ya Allah kesel aku. Hop! Badalang telah berbohong. Apa yang Badalang katakan tidak terjadi. Katanya ingin merubah takdirku dari rela kembali ke masa lalu.
Nyai Sumbang. Duryodhana anakku. Bangun dah, bangun. Duryodhana. Dewata! Mengapa kau siksa babu ini dengan melihat matinya anak dan adik hamba? Mati! Mengapa ini tetap terjadi, Dewata? Ini semua lebih menyiksa daripada siksa neraka itu sendiri, Bang. Sudahlah Nini Kendari. Sudah tiba waktunya Nini Kendari harus meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia yang dihiasi oleh ketidakadilan ini. Tugas Nini Kendari telah usai di dunia ini. Sebagaimana dari bisa tenang, Bang. Dikala keturunan dari tidak ada yang meneruskan perjalanan sejarah Kendari, Bang. Nini Kendari, ini perintah dari Gusti. Tugas Nini Kendari telah usai di dunia ini. Kita diperintah kepada yang memberi tugas kepada kita untuk lahir di dunia. Mengapa kita malah memalingkan muka? Kembalinya kita kepada Tuhan kita adalah bagian dari tugas kita, Nini Kendari. Sudahlah, Nini Kendari. Ikutlah denganku menemui masa lalumu. Om Wilahe. Silahkan Nini Kendari.